Selamat siang untuk Anda pendengar, terima kasih Anda bersama kami di Jumpa saat ini. Sajian kami menemani Anda semuanya, Anda bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Dan pendengar, seperti yang kami informasikan di waktu sebelumnya, saatnya kami hadirkan untuk Anda dialog publik bersama BPJS Kesehatan Cabang Ambon. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai kepatuhan membayar iuran segmen badan usaha dan program rehab. Kami hadirkan untuk Anda. Pendengar Anda yang mau bergabung juga boleh di 0911383491. Kita dijumpa saat ini dialog publik bersama BPJS Kesehatan Cabang Ambon dengan topik yang kami hadirkan untuk Anda, kepatuhan membayar iuran segmen badan usaha dan program rehab. Menghadirkan narasumber untuk Anda, ada petugas pemeriksa, yakni ada Ibu Hastanti Dewi Morhom SH dijumpa sore ini. Selamat sore Ibu Tanti. Selamat sore Pak. Apa kabarnya di saat ini? Alhamdulillah baik. Oke, di jumpa kali ini kita akan mendapatkan informasi ya terkait kepatuhan membayar iuran segmen badan usaha dan program rehab. Nah, berbicara mengenai hal tersebut Ibu Tanti, jadi pertanyaan begitu ya untuk semua pelaku atau juga badan usaha, berapa besaran iuran yang harus dibayarkan oleh badan usaha terkait dengan hal ini? Silakan penjelasannya. Terkait besaran iuran badan usaha ini sebenarnya kalau sesuai peraturan perundang-undangan itu sebesar 5% segmen pekerja penerima upah ya, swasta itu 5%, tapi tidak keseluruhan itu menjadi tanggung jawab pemberi kerja atau pekerja, karena dari 5% itu 1% merupakan tanggungan dari pekerja yang diperoleh dari 1% dari gaji yang diterima oleh pekerja. Kemudian untuk 4%-nya itu menjadi tanggung jawab pemberi kerja untuk menyediakan anggarannya. Jadi 4% dari gaji yang dibayarkan ke pekerja. Jadi dengan total iuran itu 5% dari upah minimum provinsi atau kabupaten kota yang berlaku sesuai SK masing-masing kepala daerah. Oke, badan usaha ini swasta maupun pemerintah begitu? Badan usaha ini yang swasta dan ada juga yang pemerintah, itu biasanya BUMD, milik daerah. Oke. Nah, kapan waktu pembayaran iuran badan usaha yang ditetapkan begitu untuk melakukan proses pembayaran ini? Kalau besarannya tadi itu minimal adalah UMK, kalau untuk waktunya itu sesuai peraturan Presiden nomor 82 tahun 2019 itu di tanggal 10 setiap bulannya, itu sesuai pasal 39 bahwa pemberi kerja wajib memungut dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya itu di setiap tanggal 10 maksimal di setiap bulannya. Setiap tanggal 10 ya? Iya, di setiap bulan. Harus rutin itu Pak. Auto debit atau seperti apa sih sistemnya? Kalau auto debit untuk badan usaha kebanyakan tidak auto debit. Masih manual, dibayarkan oleh biasanya bendaharanya atau bagian keuangannya langsung melalui bank, ATM bisa, M-Banking bisa, terus di Indomaret dan Alfamidi juga bisa. Badan usaha. Siap. Berarti itu memang sudah tersistem juga oleh badan usaha tersebut bahwa nanti secara sistem juga terpotong di tanggal 10 tadi begitu ya. Betul. Bukan harus dari peserta yang ada di badan usaha tersebut harus menyisihkan misalnya kayak gitu strategi juga, karena kan dapat gajinya misalnya nih tanggal 1 sampai tanggal 8 contohnya, dan ketika potongannya itu di tanggal 10 ya siapa tahu dari dua transit lah gaji tersebut di rekening selanjutnya. Pendengar yang mau bergabung dengan kami boleh dengan topik yang kami hadirkan untuk Anda di Jumpa saat ini, dan kepatuhan membayar iuran segmen badan usaha dan program rehab di 0911383491 bersama dengan narasumber kami di sini. Petugas pemeriksa ada Ibu Hastanti Dewi Morhom SH dari BPJS Kesehatan Cabang Ambon di topik yang kami hadirkan untuk Anda. Nah, kita lanjutkan lagi nih. Apa yang akan terjadi begitu jika iuran tidak terbayarkan tepat waktu sesuai dengan waktu yang sudah disebutkan tadi tanggal 10 bulan berjalan?
normalnya ya, kalau normalnya itu memang pembayaran iuran sesuai peraturan perundang-undangan itu maksimal di tanggal 10. Ya. Tapi sering terjadi di lapangan itu bahkan sampai tanggal 30 masih dilakukan pembayaran. Tapi kalau itu rutin dilakukan tiap bulan maka tidak masalah. Tapi kalau contohnya nih bulan ini dilakukan pembayaran, terus kemudian bulan depan tidak, bulan depannya lagi baru dilakukan pembayaran, otomatis itu sudah terbaca bahwa badan usaha itu sudah pernah menunggak iuran 1 bulan. Nah, kalau untuk konsekuensinya, otomatis si pekerja ini tidak bisa mengakses layanan kesehatan. Jadi tidak bisa berobat ke fasilitas kesehatan yang terdaftar untuk dirinya dan keluarganya karena nonaktif datanya. Nah, kalau sudah nonaktif, otomatis harus aktif dulu baru bisa mengakses lagi layanan kesehatan. Nah, tapi kalau terkait dengan sanksi lainnya untuk yang menunggak iuran ini, sebenarnya kalau dalam peraturan presiden peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2013 itu sudah dijelaskan bahwa ada konsekuensi terkait dengan ketidakpatuhan dari pemberi kerja apabila tidak melakukan pembayaran iuran. Nah, itu ada sanksi denda, kemudian ada di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 19 itu pasal 2-nya itu menyampaikan ayat 2 menyampaikan bahwa pemberi kerja yang memungut iuran kemudian tidak membayar, menyetorkan kepada BPJS Kesehatan itu dikenai sanksi pidana 8 tahun penjara maksimal dan denda. Nah, kebanyakan dari kami itu memprosesnya non litigasi, jadi melalui sosialisasi dulu, penagihan dulu yang kami lakukan supaya para pemberi kerja ini mau melakukan pembayaran iuran. Nah, kalau sanksi sendiri artinya secara administratif itu untuk iuran itu hanya nonaktif tidak memperoleh pelayanan sama nanti memperoleh denda pelayanan. Nah, kalau untuk sanksi pidananya itu terkait dengan kurungan 8 tahun penjara dan denda. Oke, kita boleh berbicara mengenai pemberi kerja itu sendiri. Ya, sebut saja dalam badan usaha tersebut ada 50 pekerja di dalamnya. Nah, otomatis nih kan kita tidak tahu di dalam jalannya waktu siapa yang akan sakit atau siapa yang akan membutuhkan jaminan kesehatan tersebut, begitu. Ya, sebut saja ketika pemberi kerja tersebut tidak membayarkan, semisal Januari, Februari, Maret, dan di dalam bulan tersebut Februari salah satu dari sekian pekerja yang ada di situ harus opname begitu ya, dan hal ini kan terkendala dengan jaminan kesehatannya yang tidak terbayarkan oleh pemberi kerja. Solusinya bagi pasien tersebut bagaimana agar tetap terlayani atau terakses? Karena sayang juga nih berbenturan dengan pemberi pekerja, sementara dia ini kan ya udah potong-potong aja kayak gitu. Kalau sebenarnya ini menjadi tanggung jawabnya pemberi kerja. Jadi pemberi kerja itu wajib menanggung biaya kesehatan si pekerja apabila si pekerja membutuhkan, karena sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan itu diwajibkan menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Nah, jadi kalau memang pekerjanya sakit, harusnya dikomunikasikan dulu ke HRD-nya atau ke bagian kepegawaian perusahaannya untuk secepatnya melakukan pelunasan supaya bisa mengakses layanan kesehatan. Nah, kalau kami itu secara aturan untuk si pekerja itu masih dikasih tenggang waktu untuk mengakses layanan kesehatan itu untuk rawat inap 3 kali 24 jam. Untuk dia melunasi tunggakan iurannya, dan tunggakan iurannya itu dilunasi oleh si pemberi kerja, bukan oleh si pekerja. Karena iurannya kan sudah dipotong sama pemberi kerja. Yang bertanggung jawab harus pemberi kerja. Ya, saya takutnya balik lagi. Ya, kamu yang sakit ya berobat aja sendiri di sana. Itu bisa jadi dilema juga nih di luar sana. Sebenarnya itu tuh harusnya kita ya sebagai pemberi kerja itu sadar bahwa pekerja itu aset kita. Jadi bagaimanapun haknya mereka harus kita penuhi karena kewajibannya juga sudah
dipenuhi sama mereka kan sebagai pekerja. Oke. Nah, berbicara mengenai maksimal pembayaran iuran ini sendiri, ada maksimalnya atau seperti apa sih hitung-hitungannya? Kalau maksimal pembayaran iuran itu tadi saya sampaikan bahwa besaran iuran itu kan minimalnya itu 5% dari UMK atau UMP yang berlaku, dan maksimalnya itu di 12 juta kalau sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi kami hanya memotong iuran kalau ada gaji yang lebih daripada 12 juta, maka maksimal pemotongan iurannya hanya sampai di 12 juta. Nah, kalau minimalnya itu UMP atau UMK 5% dari jumlah tersebut. Nah, kalau maksimal pembayaran tunggakan iuran ini kami hanya sampai dengan 24 bulan. Jadi walaupun mereka itu menunggak lebih daripada 2 tahun, lebih daripada 24 bulan, yang dibayarkan itu hanya 24 bulan. Jadi kalaupun ada nih badan usaha yang menunggak lebih daripada 5 tahun, yang dibayarkan maksimal adalah angka 24 bulan atau 2 tahun plus 1 bulan iuran bulan berjalan. Itu saja yang dibayarkan. Jadi kepingin tahu nih, kalau berbicara mengenai hal tersebut, untuk ruang lingkup dari BPJS Kesehatan Cabang Ambon, adakah begitu? Sayang ya, untuk pekerja, pemberi pekerja, apakah juga ada yang tertunggak-tunggak begitu dalam membayar iuran yang ada? Kalau pemberi kerja juga ada yang menunggak, tapi segmennya dia kan perorangan. Kebanyakan dari pemilik usaha itu didaftarkan secara perorangan sesuai regulasi, dan yang didaftarkan secara kolektif oleh badan usaha itu hanya si pekerja. Nah, kalau untuk menunggak pasti ada. Ya, ada. Nah, biasanya ada tidak sih komunikasi antara pihak BPJS Kesehatan ketika sudah hitungan sudah beberapa tahun nih atau beberapa bulan, sekedar mengingatkan atau apalah notif lah kepada perusahaan tersebut atau pemberi pekerja agar jangan berlama-lama begitu, kasihan pekerjanya? Di kami itu sebenarnya rutin ada kegiatan penagihan tiap bulan. Terus ada juga petugas kami khusus ada yang namanya telecollecting. Jadi selain peserta perorangan yang ditelepon juga adalah badan usaha. Ada WA Blitz juga yang sudah terkirim langsung. Kalau untuk badan usaha itu biasanya sudah diterima via email secara terpusat. Jadi setiap bulan itu email itu dikirimkan tagihannya via emailnya si PIC atau HRD yang terdaftar di kami yang sudah ada tercantum di sistem kami. Jadi untuk memastikan apakah si HRD atau perusahaan itu menerima tagihan, biasanya di pertengahan bulan di tanggal 15, karena kan maksimal pembayarannya harusnya di tanggal 10 ya Pak. Terus kalau di tanggal 15 atau sampai dengan tanggal 20 ternyata belum ada pembayaran, itu kami mengecek by sistem. Jadi badan usaha yang belum membayar itu kami WA, kami telepon, kemudian kalau sampai tidak ada respon juga kami turun kunjungan lapangan. Jadi ada namanya penagihan kunjungan lapangan. Nah, itu untuk badan usaha. Jadi kami turun kunjungan badan usaha, ketemu face to face sama si pemilik usaha atau si pekerja. Kami menyampaikan tagihan. Biasanya kami tanyakan kendalanya apa, kenapa tidak melakukan pembayaran. Jadi kami kalau sudah lebih daripada 3 bulan, itu adapun badan usaha yang tadi sama tim penagihan turun menagih ini, kalau sampai dengan belum ada pembayarannya juga, itu ada proses pelimpahan ke bagian pemeriksaan. Jadi kami ada pengawasan dan ada pemeriksaan. Jadi tahap pengawasan itu yang dilakukan sama teman-teman penagihan dari WA, telepon, SMS, kemudian turun kunjungan lapangan, sampaikan tagihan. Nah, jika tidak juga itu nanti sampai kepada pemeriksaan kepatuhan. Topik kita kali ini kepatuhan membayar iuran segmen badan usaha. Kita sebelum bergerak ke program rehabnya, saya ingin mendapatkan catatan penting dulu nih di sini, betapa pentingnya begitu ya ketika taat membayar iuran segmen badan usaha begitu. Boleh dipertegas lagi terkait hal ini, apa sisi positif atau untungnya bagi pemberi pekerja juga pekerja itu ketika semua itu berjalan dengan baik adanya? Sebenarnya ini hanya pengalihan risiko ya kalau dari versi si pemberi kerja, karena iuran dari jaminan kesehatannya itu betul-betul sudah tercover sama BPJS Kesehatan ketika dibayarkan rutin setiap bulan. Jadi kebutuhan pekerja itu sudah
jelas-jelas ada terporsi biayanya. Jadi kalau mereka butuh layanan kesehatan sudah tersedia. Nah itu kalau dia bayarkan secara rutin, artinya tidak ada resiko pekerja itu nonaktif yang kemudian berakhir pada pelaporan bahwa pekerja itu tidak menerima haknya. Itu kan bisa menimbulkan gejolak di badan usaha, dan itu bisa terlaporkan ke bagian pengawas ketenaga kerjaan. Jadi haknya mereka rasa mereka tidak peroleh. Jadi sebenarnya kalau itu rutin dibayarkan setiap bulan, maka tidak akan ada kerugian di pihak pemberi kerja, karena kalau sampai tidak dibayarkan dan pekerja itu membutuhkan akses layanan dan tidak diperoleh, lebih besar lagi biaya yang harus si pemberi kerja berikan karena tidak memenuhi haknya si pekerja, dan itu sudah tercantum dalam undang-undang. Terus kalau dari kami pun sebenarnya ini baik karena terpenuhi iuran kami. Sistem kami kan gotong royong, Pak, jadi ketika ada yang sakit otomatis membutuhkan dana dari yang sehat-sehat ini. Nah, jadi ketika kolektabilitas itu lancar dan stabil, otomatis biaya yang dibutuhkan untuk bayar klaim, kapitasi itu terpenuhi. Demikian. Sisi positifnya ya terjamin lah ya. Kita tidak tahu ke depan sakit atau tidak, tapi terjamin lah kayak gitu. Dengan topik kita kepatuhan membayar iuran segmen badan usaha dan program rehab. Kita coba bergerak nih ke program rehab. Jadi tanda tanya begitu, apa sih sebenarnya dari program rehab begitu? Silakan. Kalau rehab itu sebenarnya cara kami memberikan solusi kepada peserta. Jadi peserta yang menunggak rehab itu kan rencana pembayaran secara bertahap ya. Jadi kami itu mempermudah untuk para peserta yang menunggak ini menyelesaikan tunggakannya. Karena kan kami tidak tahu tuh apakah memang saat ini kebutuhan dana mereka tercukupi atau tidak untuk membayarkan satu kaligus iuran yang kami tidak tahu berapa lama mereka menunggak. Bahkan ada yang sampai sudah bertahun-tahun walaupun hanya membayar 24 bulan, itu cukup besar dengan anggota keluarga yang banyak. Contoh kalau dalam satu keluarga itu 5 orang, terlanjur terdaftar di kelas 1 dengan iuran 150.000 dikalikan 5 orang, itu sudah cukup besar kalau dihitung sampai 24 bulan maksimal pembayaran. Jadi rencana bertahap ini, pembayaran bertahap ini solusi untuk para peserta yang tidak mampu membayarkan secara satu kaligus tunggakannya, jadi dia bisa membayar secara bertahap. Saya sambil membuka aplikasi JKN-nya di sini, ada rehab dalam kurungnya cicilan, artinya kita kayak bayar nyicil gitu ya, sampai tunggakannya misalnya nih 24 bulan sampai terlunasi begitu. Dan kalau misalnya dalam perjalanan kita sementara membayar cicilan atau rehab tadi, rencana pembayaran bertahap, di tengah perjalanan kita ya taruhlah sakit gitu misalnya, tetap terlayani terkait dengan hal tersebut. Kalau saat ini aturannya itu masih nonaktif. Jadi mereka itu harus melunasi dulu tagihan iurannya berapa baru bisa. Jadi sampai dengan lunas terbaca di aplikasi kami itu baru mereka bisa mengakses pelayanan kesehatan. Mumpung sehat ya. Iya, mumpung sehat. Ya rehab lah begitu. Mencicil lah. Mencicil. Sedikit demi sedikit. Betul, setuju sekali. Nah, berbicara mengenai rehab untuk peserta dan badan usaha ini sama atau seperti apa? Kayak tadi itu kan ya istilahnya 24 bulan belum dibayar, atau juga untuk badan usaha misalnya sekian tahun tertinggal begitu, ini proses atau syarat pendaftarannya untuk rehab bagaimana? Kalau untuk rehab itu pembayaran bertahap, untuk yang PBPU ya, peserta mandiri, itu maksimal menunggaknya itu di atas 3 bulan. Sampai dengan 24 bulan yang tadi saya sampaikan bahwa kami itu hanya menerima atau mendapatkan pembayaran pelunasan itu hanya sampai 24 bulan saja maksimal iuran yang harus peserta bayar. Nah, jadi dari 3 sampai 24 bulan mereka sudah bisa mengambil program rehab. Tapi kalau menunggak di bawah 3 bulan itu belum bisa. Jadi harus dibayarkan satu kaligus. Nah, kemudian untuk persyaratannya sebenarnya si peserta itu cukup dengan mendaftarkan di aplikasi mobile JKN untuk
mau mengikuti program rehab dengan ketentuan tadi bahwa dia sudah menunggak lebih daripada 3 bulan, ini 4 sampai dengan 24 bulan. Oke. Kalau masih 1 dan 2 bulan ya kejar aja gitu ya. Masih bisa itu. Masih bisa. Masih kisaran 300 lah kalau untuk kelas 1 misalnya. Oke. Lanjut lagi nih terkait dengan hal tersebut. Tapi sebelum lanjut kita break dulu. Pendengar, setelah ini kami akan kembali lagi. Anda yang bergabung dengan kami silakan di 0911 383 4921. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wah, bagus-bagus ya lagunya. Iya dong. Beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget. Masa sih? Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh. Tapi di mana? Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya. Wow. Request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja. Wih, mau dong. Gimana caranya? Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya. Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Nggak ada Pro 7 ya? Belum ya? Belum dong. Wah, keren dong. Keren banget lah. Sekarang setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh. Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya. Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Tapi cukup kenalan aja ya, nggak boleh lebih. Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.
Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911383491. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama. Pendengar, kita di saat ini dialog publik bersama BPJS Kesehatan Cabang Ambon. Ada Ibu Tanti yang akan bersama dengan kita kurang lebih hingga jelang nanti pukul 16 waktu Indonesia Timur dengan topik yang kami hadirkan untuk Anda di Jumpa saat ini. Anda juga bisa tergabung dengan kami di 0911-383-4921. Kebutuhan membayar iuran segmen badan usaha dan program rehab ya untuk Anda yang ingin bergabung juga dengan kami untuk menanyakan bagaimana terkait dengan hal tersebut. Boleh di sini, pendengar. Oke, saya pastikan lagi terkait dengan apa yang sudah dijelaskan tadi bersama dengan Ibu Tanti. Nah, Ibu Tanti, melalui kanal apa saja nih pendaftaran program rehab dapat dilakukan? Kita pertegas lagi agar memudahkan masyarakat di luar sana. Oh, ternyata caranya seperti kayak gini. Kalau untuk kanal itu kanal pendaftaran ya. Kalau kanal pendaftaran bisa melalui 165 call center kami, kemudian bisa juga langsung melalui loket pelayanan. Tapi walaupun melalui loket pelayanan dan call center, tetap harus mengakses mobile JKN karena pendaftarannya ada di aplikasi mobile JKN. Kayaknya lebih mudah nih kalau pakai aplikasi. Bikin sendiri, mandiri sendiri, lihat NIK-nya, isi nomor teleponnya, saya tahu karena sudah buka. Oke, lanjut lagi. Apakah status kepesertaan tetap aktif selama mengikuti program cicilan atau rehab itu untuk mengejar target ketinggalan lupa membayar iuran ini? Kalau untuk aktif tadi sudah disampaikan bahwa memang harus nonaktif dulu sampai dengan lunas tagihan baru bisa mengakses layanan kesehatan. Tiba-tiba terlupa begitu ketika ada yang biasanya tuh kan hikmah itu datang ketika kita melihat orang lain sementara sakit begitu ya, lupa bayar iuran, kayak diingatkan begitu. Ada tenggang waktu tadi dikatakan 3 bulan sampai 2 tahun ya, atau 24 bulan. Kalau 25 udah tidak bisa lagi begitu. Kalau kami kan maksimalnya itu 24 bulan per 1 bulan berjalan untuk nominal tunggakan. Tapi kalau untuk jangka waktu cicilan atau rehab ini sebanyak 12 tahap atau sampai dengan 12 bulan. Jadi maksimal peserta itu bisa mencicil iuran 12 kali. 12 tahap pembayaran 12 bulan. Maksimalnya. Siap. 150.000 kali 24 bulan 3.600.000 begitu ya. Saya coba hitung-hitung aja nih. Ini gimana? Ada besaran target percicilan atau seperti apa? Karena kalau 150.000 ya baginya ke 24 bulan begitu ya, rata flat gitu ya? Iya, flat. Tidak ada bunganya kok di sini. Kami flat. Cuman yang ada itu denda pelayanan nanti. Nah, jadi kalau biasanya yang menunggak ini kalau baru melunasi tunggakan itu dalam jangka waktu 45 hari ke depan itu dikenai denda pelayanan. Itu pas rawat inap aja. Jadi kalau tidak rawat inap tidak dikenai denda. Jadi kalau mau rawat inap masuk rumah sakit nanti diinformasikan dendanya berapa. Biasanya angkanya itu 5 sesuai aturan ini ya. Angkanya itu 5% dikali biaya inasi bijis diagnosa, kan biasanya sudah ada tarifnya ya di rumah sakit, itu dikali jumlah bulan menunggak. Jadi kalau nanti masuk rumah sakit terus disampaikan bahwa sudah lunasi tunggakan iuran, sudah, tapi ada juga dendanya. Denda pelayanan, bukan denda iuran ya, denda pelayanan. Jadi hanya diperoleh ketika si peserta ini mengakses layanan rawat inap di rumah sakit. Denda pelayanan artinya tertangani di situ, berarti harus bayar dulu apa yang dibutuhkan saat itu sambil membayar denda-denda yang terlewati tadi begitu ya? Kalau untuk denda pelayanan itu hanya sekali saja ketika masuk rumah sakit. Jadi ketika sudah melunasi tunggakan iuran, dia tunjukkan buktinya bahwa saya sudah melunasi, di aplikasi mobile JKN-nya sudah aktif, sudah terbit surat jaminan pelayanan di rumah sakit,
nanti ada lagi tuh surat denda pelayanannya muncul, disampaikan sama pihak rumah sakit biasanya bahwa Bu ada loh ini yang harus dibayarkan lagi. Nah itu merupakan bagian daripada sanksi sebenarnya. Oke. Nah kalau berbicara mengenai besaran itu tergantung target kita untuk berapa lama harus melunasi begitu. Kalau tadi misalnya ya sebut saja kelas 1 150.000 kali 24 bulan 3.600.000. Kalau saya kejarnya selama 12 bulan berarti ya sudah dibagi 12 aja begitu ya. Iya betul. Jadi berapa besar tunggakannya, walaupun hanya contohnya 2 juta, tapi dia tidak mampu untuk dalam jangka waktu 6 bulan dia selesaikan, dia hanya bisa menyelesaikan di 12 bulan maksimal, maka boleh diambil maksimal jumlah bulan mencicilnya. Oke. Tergantung dari kita, yang penting sesuai targetnya ya, tidak boleh lebih dari 24 bulan dan harus di atas 3 bulan. Ya 3 bulan sampai 24 bulan. Iya, kalau 3 bulan sampai 24 bulan itu adalah besaran tunggakannya. Sementara kalau 4 bulan sampai 24 bulan itu besaran tunggakannya. Kalau bulan pembayarannya itu atau bulan bertahapnya dia mau ambil untuk membayar itu hanya sampai di 12 bulan. Jadi kalau tunggakannya itu maksimal nih ya di 24 bulan, dia mau bayar dalam jangka waktu 12 bulan. Ada biasanya diskusi-diskusi kecil begitu antara badan usaha misalnya dengan pihak BPJS Kesehatan atau juga secara mandiri begitu, minta solusi terbaik. Ini kira-kira gimana ya agar saya bisa melunasi dengan pemasukan saya sebulan misalnya seperti kayak gini, bisa seperti kayak gitu, untuk paling tidak rumusnya juga diterjemahkan kepada pelaku usaha tersebut atau juga secara mandiri. Iya, biasanya kami itu turun melakukan penagihan, itu sarana komunikasi kami dengan si pemberi kerja atau pekerja atau peserta mandiri. Jadi bisa kami jelaskan biasanya saat turun kunjungan bahwa begini tagihannya, besarannya, terus ada solusi lain kalau memang tidak mampu untuk dalam satu kaligus pembayaran, dan kami menjelaskan berapa tahap pembayaran yang bisa, atau kami biasanya memberikan solusi bagaimana kalau begini, kami lihat ketersediaannya. Apalagi kalau badan usaha, karena kalau badan usaha itu persyaratan untuk rehab itu banyak sekali, komplit. Jadi harus dia bersurat menyampaikan permohonan untuk melakukan proses rehab, kemudian dia harus menyampaikan KTP-nya, ada berita acara kesepakatan yang harus ditandatangani. Artinya di dalam berita acara itu tercantum berapa lama dia harus membayar dan menyelesaikan, dan berapa besar iuran per bulan yang harus dia setorkan. Kemudian harus ada laporan keuangan, karena iuran ini kan pendapatan negara ya, termasuk pendapatan negara yang tidak bisa kami otak-atik menghapus atau sengaja mengurangi, itu tidak boleh. Jadi angkanya itu, karena kami pun diaudit nanti terhadap angka tunggakan yang harusnya masuk ke kami padahal tidak sesuai, itu tiap tahun kami diaudit. Jadi ketika dicantumkan bahwa ini loh besaran iurannya dan kami tidak mampu, harus ada validasi atas ketidakmampuan itu. Jadi harus ada laporan keuangannya selama 3 bulan terakhir yang harus mereka serahkan kepada kami. Tapi kalau untuk yang toko-toko atau yang kan beragam ini yang terdaftar badan usaha di BPJS Kesehatan. Nah kalau ada toko-toko atau usaha-usaha kecil, itu yang disampaikan bahkan untuk administrasi badan usahanya pun tidak komplit. Kadang kami minta daftar pembayaran gaji saja itu tidak ada waktu proses pemeriksaan. Jadi mereka bilang kami hanya membayar segitu saja, terus sudah atas dasar kepercayaan. Terus biasanya kami minta ada tidak rekening toko atau rekening si pemilik yang betul-betul dana usahanya itu masuk ke situ, supaya kami tahu oh iya berapa income-nya, berapa outcome-nya. Jadi kelihatan dananya memang tidak stabil atau lagi tidak bagus pemasukannya, jadi tidak bisa melakukan pembayaran iuran pelunasan dalam satu kaligus pembayaran. Jadi seperti itu. Berbicara mengenai badan usaha begitu ya, terkait dengan rehab, apakah semua bisa mengikuti yang namanya program rehab atau juga ada batasan-batasan tersendiri bagi yang ingin ikut tergabung dalam rehab ketika iurannya
tertunggak sekian bulan begitu? Sama untuk sama, ya? Iya, sama antara peserta mandiri dengan badan usaha sama, yaitu 4 bulan sampai dengan 24 bulan. Oh, perusahaan besar, perusahaan kecil sama gitu ya? Iya, sama. Biasanya perusahaan besar dan perusahaan kecil itu nominal tunggakannya juga berbeda. Karena jumlah pesertanya juga. Kemampuannya pun berbeda. Oke. Nah, selama ini adakah yang sudah selesai begitu? Kalau cerita-cerita di lapangan sana ada perusahaan yang sudah merdeka lah istilahnya begitu dari program rehab, sudah selesai nunggaknya, atau juga misalnya peserta mandiri? Ya, alhamdulillah kalau untuk badan usaha ada yang sudah lunas, ada yang tersendat-sendat, ada yang meminta tambahan waktu lagi karena ternyata belum. Oh, bisa ya kalau misalnya minta tambahan waktu begitu? Ya, jadi kami melihat yang penting maksimal belum 12 bulan ya, atau kadang kan contohnya nih tahun kemarin mencicil, ternyata sampai di pertengahan tahun itu tidak mampu lagi melanjutkan, jadi dia vakum untuk cicilannya. Nah, tahun depan ini kami melakukan pemeriksaan lagi, turun mau lihat apakah kondisi badan usahanya sudah tutupkah, tidak beroperasionalkah, atau bagaimana, ada itikat baik tidak dari mereka. Karena kan kami itu melakukan pengawasan pemeriksaan itu kalau sudah ada impres kan, instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 itu bahwa ada pengawasan di bagian kejaksaan sama dengan Polri. Jadi kami juga bekerja sama dengan Reskrimsus untuk menangani terkait dengan tunggakan iuran dan pihak kejaksaan. Jadi mereka boleh ketika kami turun pemeriksaan dan ternyata mereka masih mau ada itikat baik untuk melanjutkan pelunasan tunggakan, maka boleh. Dan kami biasanya melengkapi lagi dari awal laporan keuangannya atau rekeningnya atau suratnya mana, dilengkapi lagi dari awal. Terus kami usulkan lagi ke kantor pusat. Gitu. Berarti rehab ini bukan cuma untuk mandiri tapi juga untuk badan usaha begitu ya. Dan ketika misalnya sebutkan saja tadi ketika sudah tutup berarti ya prosesnya juga agak ini kalau sudah tutup bagaimana nih dengan para peserta yang tergabung di dalam badan usaha tersebut? Kalau yang sudah tutup dan tidak beroperasional perusahaan itu sebenarnya ketika dia dia tutup atau tidak beroperasional, dia harus melapor, karena ketika dia buka usahanya dia melapor ke instansi terkait ketenaga kerjaan, perizinan. Nah, ketika dia tutup, pentahapan itu pun harusnya dia lakukan. Tapi kebanyakan dari kami itu tidak memperoleh surat tutup dan tidak beroperasional. Jadi mau tidak mau kami harus melapor ke bagian ketenaga kerjaan. Jadi kami bekerja sama dengan pengawas tenaga kerja, dengan dinas tenaga kerja untuk menyelesaikan hal tersebut. Saya kok jadi teringat begitu ya dengan awal-awal pandemi kemarin, itu kan menjadi suatu momen juga, artinya tergoncanglah ekonomi di saat itu. Dan ya bisa dikatakan mungkin ya ada sebagian juga badan usaha yang tutup karena situasi dan bangkit lagi begitu. Bertolak dari hari tersebut, ada juga Kak yang memang terdampak dan akhirnya tidak terbayarkan untuk program yang ada gitu, dan akhirnya harus ikut yang namanya rehab. Banyak. Jadi kemarin itu waktu Covid banyak yang tutup dan tidak beroperasional, dan ini juga diiakan sama pihak pengawas tenaga kerja dan dinas tenaga kerja karena memang kondisinya tidak stabil, pekerjanya dirumahkan. Kemudian mereka melaporkan untuk nonaktif. Kami terima untuk yang penonaktifannya karena memang sesuai kondisi dengan surat yang sudah ada dan sudah legal untuk kami melaksanakan sesuai protap. Kemudian ketika ada sisa tunggakannya itu tidak hilang, karena itu tadi saya sampaikan bahwa kami tidak bisa menghapus, menghilangkan penerimaan keuangan negara. Dia sudah masuk dan tercatat, jadi harus ada angka yang sama. Jadi tidak bisa kami hapus. Kemudian kalau dia kembali lagi untuk mengaktifkan badan usahanya, dia wajib untuk melunasi sisa tunggakan yang ada dulu, baru kemudian dia mendaftar kembali perusahaannya, mendaftar kembali pekerjanya. Jadi seperti itu. Nah, bisa melalui program rehab tadi, sambil dia mendaftar, sambil dia membayar rehabnya. Rehab tadi, menyelesaikan dulu yang terhutang kemarin begitu ya, walaupun nanti berlanjut lagi dengan peserta atau juga pekerja yang mungkin di bawah jumlah yang kemarin atau juga di atasnya lagi, yang penting selesaikan dulu begitu. Bagaimana dengan yang mandiri? Kalau misalnya ya hitung-hitung aja nih, misalnya kalau
di dalam proses tersendat tersebut, rehab tersebut, dan akhirnya sudah tak mempunyai kemampuan untuk menyicil. Adakah solusi bagi mereka atau seperti apa begitu gambarannya? Kalau mandiri ini kan kepesertaan kita seumur hidup, Pak, ya, melekat di NIK kita. Jadi sepanjang kita menggunakan NIK yang sama, data kita akan terbaca dan tidak bisa dihapus. Jadi nominal tunggakannya pun itu tetap terbaca dan melekat. Jadi ketika dia tidak membayarkan, konsekuensinya itu tetap sama, bahwa dia tidak bisa mengakses layanan kesehatan. Terus untuk solusinya itu, mereka satu-satunya itu membayar secara bertahap, mencicil. Nah, kemudian ada yang biasanya ada yang teralihkan ke penerima bantuan iuran, atau teralihkan ke badan usaha. Jadi awalnya tuh dia sebagai pekerja mandiri ya, daftar perorangan. Kemudian di jalan dia diterima di ASN atau diterima di BU swasta, atau dia didaftarkan oleh pemerintah daerah karena sebagai peserta yang tidak mampu. Nah, itu untuk iurannya itu vakum di angka yang sama, jadi tidak bertambah. Jadi dia bisa sambil melunasi dengan sistem rehab, jadi tidak bertambah angka iurannya. Jadi lebih mempermudah dia untuk melunasi, karena kan yang ada itu hanya sisa tagihan, tidak lagi bertambah. Jadi tidak memberatkan ketika dia mengikuti program rehab. Ada mekanisme untuk pengawasan dan evaluasi terkait dengan badan usaha yang mengikuti program rehab ini, begitu? Sebenarnya bukan cuman mengikuti program rehab, tapi semua yang menunggak iuran itu ada proses pengawasannya. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa kalau sampai dengan dia menunggak 3 bulan, kemudian ada pelimpahan dari bagian penagihan kami ke pengawasan pemeriksaan. Jadi biasanya sampai dengan di pemeriksaan itu kami turun, biasanya tidak sendiri, bersama tim. Jadi tim yang masuk itu, namanya kami itu ada forum koordinasi pengawasan pemeriksaan kepatuhan yang diketuai oleh Pak Kejari, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi itu sebagai ketua. Kemudian anggotanya itu ada dari pengawas tenaga kerja, dinas perizinan, terus dari BPJS Kesehatan sendiri, kemudian dari dinas tenaga kerja dan pengawas tenaga kerja. Kebetulan kan ini pengawas tenaga kerja sudah pisah ya, maksudnya UPTD sendiri di bawah provinsi. Jadi mereka punya kantor tersendiri dan biasa kami melakukan koordinasi bersama mereka untuk proses pengawasan terhadap kepatuhan iuran ini. Nah, di samping kami melakukan pengawasan pemeriksaan itu, ada namanya surat kuasa khusus. Biasanya nih para pemberi kerja itu kaget, kenapa saya dipanggil sama pihak kejaksaan. Nah, itu jadi mediatornya itu mereka dari pihak kejaksaan sebagai mediator, mencari solusi bagaimana jalan baiknya. Kalau memang secara komunikasi kami mungkin tidak bagus dengan pihak badan usaha atau tidak ada ketercukupan waktu, jadi kami itu ada proses pelimpahan ke kejaksaan, dan itu dilakukan bukan litigasi ya, tapi non litigasi, jadi mediasi dulu. Nah, sekarang ini juga sudah dilakukan dengan Reskrimsus. Kemarin sempat kami lakukan dengan Reskrimsus, dilakukan sosialisasi terpadu. Jadi dipanggil teman-teman badan usaha yang menunggak, dikasih solusi bagaimana atau mendengar pendapat mereka bagaimana, itu secara kolektif. Berarti semacam diskusi begitulah ya, untuk mendapatkan solusi terkait dengan tersendatnya atau juga program rehab yang tersendat dan lain sebagainya, begitu ya. Terkait topik kita di saat ini, kepatuhan membayar iuran segmen badan usaha dan program rehab BPJS Kesehatan, ada hal penting lagi yang ingin disampaikan bagian akhir kita di saat ini sebagai edukasi kepada masyarakat, silakan. Kalau saya untuk peserta pekerja penerima upah maupun peserta mandiri ini mudah-mudahan didengar bahwa sebenarnya kami saling membutuhkan. Jadi kami membutuhkan iuran dibayarkan secara konsisten, secara tepat waktu,
karena program ini pun didukung oleh iuran dari peserta dan kebutuhan mereka pun ada, kebutuhan mengakses layanan kesehatan. Jadi kalau para peserta atau pemberi kerja ini sadar dengan kewajiban, maka hak yang diperoleh pun pasti sesuai dengan yang diinginkan. Oke, siap. Semoga apa yang kita bahas di saat ini bisa menjadi edukasi tersendiri ya. Sayang sekali kalau misalnya kita tidak mengambil yang namanya program rehab ini, karena dengan hal tersebut bisa menjadi solusi ketika tertinggal pembayaran di atas 3 bulan, kita bisa nyicilnya ya sampai lunaslah cicilan kita itu, dan ketika kita sakit bisa terpakai akses untuk layanan kesehatan itu. Terima kasih waktunya di Jumpa Saat ini. Semoga kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan topik-topik menarik lainnya dari BPJS Kesehatan. Terima kasih Ibu Tanti. Terima kasih Pak, sama-sama. Dan berkata demikianlah dialog publik di Jumpa Saat ini bersama BPJS Kesehatan Cabang Ambon, kepatuhan membayar iuran segmen badan usaha dan program rehab. Kami hadirkan untuk Anda ada petugas pemeriksa Ibu Hastanti Dewi Morhom SH di Jumpa Saat ini. Saya Josoroi, selamat sore.